Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majlis ilmu subuh kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan beberapa menit menjelang salat sunnah isyraq ini kita kaji hal-hal yang sudah kita awali beberapa kali pertemuan yang lalu, 2 kali. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk tetap beribadah istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ini pertama kali pakai infokus, memang agak ada perlu persiapannya. Jadi bedanya kajian pakai infokus ini, jamaahnya fokus ke papan tulis. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah struktur berpikir kita. Karena kalau ada hadis-hadisnya tampak, nanti dia akan terbangun konsep ilmunya. Nah, ringkasnya yang akan kita kaji ini ke depan adalah buku Ikhtilaf Seputar Salat yang saya tulis sejak tahun 2016, jilid pertama. Yang jilid kedua ini 2019, pas lagi awal-awal Covid. Nah, jadi karena dulu ada istilahnya stay at home. Nah, itu awal-awal dulu kan agak kekhawatirannya tinggi. Jadi stay at home-nya lebih banyak. Jadi karena banyak di rumah masih bisalah disempankan. Ada hikmahnya, lahirlah buku yang kedua. Jadi inilah yang akan kita kaji ke depan tentang ikhtilaf seputar salat. Sudah kita awali kemarin pembahasan garis besarnya, judul-judul dalam buku kita ini. Secara ringkasnya kita simpulkan di bab 1-nya itu ada ikhtilaf pada masa Nabi. Seperti apa ikhtilaf pada masa Nabi? Kemudian bab 2-nya itu tentang fikih salat. Sepertinya ini sudah kita bahas nih bab 2-nya. Sekarang kita masuk bab 3 lagi nih. Pertemuan ini masuk bab 3 tentang ikhtilaf mengenai cara atau bacaan salat. Saya seperti ragu ini. Suara saya dengar enggak Bapak Ibu? Dengar? Agak-agak rendah ya. Yang keempat tentang salat berjamaah. Seperti apa ketentuan salat berjamaah itu? Tentang merapatkan shafnya, tentang salat berjamaah perempuan, hukumnya bagaimana, bagaimana mengisi shaf, bagaimana shaf anak kecil, boleh tidak bergabung dengan orang dewasa. Nah, di sini dalam bab salat berjamaah ini akan kita bahas. Nah, yang kelima itu babnya tentang adab seputar salat. Jadi dalam bab adab seputar salat ini ada juga pembahasan masalah kunut sekilas. Orang kunut, kita tak kunut, itu masuk dalam bab adab. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ini intinya semuanya. Cuma kan judul besar aja nih, bab-babnya aja. Nah, setelah
kita gambarkan isi buku jilid 1, sekarang kita masuk jilid 2. Nah, buku jilid 2 ini ada 6 bab. Jadi lanjutnya ke bab 6 gitu. Jadi tadi kan sampai 5 bab. 1 2 3 4 5. Nah, bab yang selanjutnya di jilid 2. Bab 6, bab 7 sampai bab 11. Nah, mengapa terjadi ikhtilaf? Nah, itu di bab 6. Sebab mengapa ulama itu beda pendapat. Kok mazhab ini pakai amalannya begini, mazhab yang satu beda lagi. Mengapa terjadi ikhtilaf? Itu ada 8 poin. Sebab terjadi ikhtilaf itu ada 8. Jawabannya di jilid 2 ini. Yang bab 7-nya itu masalah salat dan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi tentang salat ini ada masa-masa kita diberikan kemudahan. Nah, dalam bab 7 ini pembahasannya tentang salat jamak, salat qasar, jamak qasar, jamak saja, qasar saja, salat menghormati waktu, salat dalam keadaan tak ada air, tak ada debu, gimana caranya? Salat dalam keadaan perang, itu salat dalam keadaan sakit. Nah, itu pembahasannya di bab 7 nih. Gimana itu orang salat dalam kondisi tidak normal, tidak memenuhi syarat dan rukun, tidak memenuhi syarat sah untuk salat, tidak tahu kiblat, gimana salatnya? Orang yang dalam kondisi suatu saat dia bisa tak tahu kiblat, gimana salat orang yang tak tahu kiblat? Bukankah kiblat itu menghadap kiblat itu syarat sah salat? Nah, kemudian orang yang tak tahu waktu, ini dah masuk atau belum? Umpamanya, gimana salatnya? Orang yang tak bisa berwudu, orang yang tak bisa bertayamum, maksudnya tidak ada air untuk berwudu, tidak ditemukan debu untuk bertayamum. Apakah dia tetap wajib salat? Gimana caranya? Nah, di sini dibahas di bab 7 ini nanti. Tapi masih lama lagi nih, Pak. Cuma kalau ada pertanyaan nih kita bahas aja nanti. Nah, cuma nanti sampai masanya kita bahas ini agak lama itu pembahasannya. Karena banyak persoalannya tentang masalah bab salat dan rukhsah ini. Yang ke-8, bab 8 di jilid 2 ini itu cerita tentang salat Jumat. Salat Jumat ini persoalannya lumayan. Ada tentang azan 2 kali. Kemudian pembahasannya tentang apakah Jumat itu bisa menggugurkan salat Idul Fitri. Maksudnya salat Idul Adha, salat Idul Fitri yang bertepatan di hari Jumat bisa enggak menggugurkan khutbah Jumatnya? Sehingga sebahagian kan ada yang tak mau salat Jumat karena tadi pagi kan khutbahnya udah ada. Nah, itu dibahas. Kemudian syarat sah salat Jumat itu artinya harus yang memenuhi sahnya salat Jumat itu harus berapa orang? Apakah 40 orang? Apakah 12 orang? Apakah 3 orang cukup? Nah, itu ikhtilafnya. Seperti misalnya Hanafi 3 orang, Maliki 12 orang, Syafi'i 40 orang, Hambali 50. Nah, itu ada sebab-sebab mengapa mereka berbeda pendapat. Ada enggak qabliyah Jumat? Nah, itu dibahas juga di sini. Karena ada juga orang hari ini sangat menolak qabliyah Jumat. Enggak ada salat qabliyah. Nah, gimana ketentuannya? Gimana hukumnya salat Jumat ibu-ibu, perempuan? Apakah kalau yang tadi 40 itu bisa enggak dimasukkan di situ kumpulannya ada anak-anak atau perempuan? Apakah yang dimaksud 40 itu harus laki-laki dewasa sehingga yang anak-anak tak terhitung atau perempuan? Nah, itu dibahas dalam bab salat Jumat.
Terus biasanya ibu-ibu nanya, apakah kami salat salat zuhur di rumah itu menunggu bapak pulang ke rumah dulu baru salat Jumat? Ada juga tuh yang bertanya kita. Nah, itu bisa dibahas nanti dalam hal-hal yang terkait tentang salat Jumat. Yang kesembilan, pembahasannya tentang salat tarawih. Nah, masalah salat tarawih ini problemnya banyak juga. Ada tentang rokaan. Apakah rokaan salat tarawih itu 11 sama witir, atau 20 atau 36? Seperti dalam mazhab Maliki kan 36. Mengapa ada yang 36, ada yang 23, ada yang 8 atau 11? Nah, itu ada alasan-alasannya. Kemudian bagaimana hukum bersolawat di sela-sela rakaat tarawih? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, umpamanya. Itu dari mana datangnya? Itu kan banyak dipersoalkan belakangan ini. Nah, nanti kita akan bahas dalam bab salat tarawih. Kemudian kunut di dalam salat tarawih itu ada witir, kemudian kunut witir. Apakah kunut witir itu di sepanjang Ramadan seperti dalam mazhab Hambali misalnya, atau dalam mazhab Syafi'i separuh Ramadan malam ke-16, atau seperti mazhab Hanafi setiap witir pakai kunut? Nah, itu kita sampaikan nanti di bab salat tarawih. Dan hal-hal seputar ibadah tarawih itu masih banyak. Dan yang ke-10-nya bab sutrah. Apakah orang yang salat itu harus ada sutrah di depannya? Harus setinggi kursi itu kah? Atau tas kecil pun sudah dianggap sutrah? Atau dinding? Atau sutrah itu garis batas sajadah itu sudah dianggap sutrah? Bagaimana hukumnya? Apakah hukumnya terkait ilan? Apakah hukumnya itu sunnah jika khawatir orang lewat, atau memang sunnah mutlak? Itu dibahas para ulama. Atau wajib? Sebahagian ulama kontemporer ada yang mewajibkan sutrah itu. Maka nanti akan kita dudukkan perkara sutrah ini di bab 10. Nah, yang terakhir bab 11. Bab 11 ini tentang makmum. Kenapa masalah makmum ini dibahas? Karena selama ini banyak yang dibahas masalah imam. Masalah makmum yang tak dibahas. Biasanya syarat jadi imam harus punya seperti ini, hafalan, bacaannya seperti ini. Kan banyak orang menuntut sama imam, tapi jarang orang menuntut makmum. Nah, maka dibahaslah di bab 11 ini syarat menjadi makmum. Bagaimana kalau makmum masbuk? Bagaimana dia mengisi shaf? Bagaimana kalau yang dia itu salatnya wajib, imamnya salat sunan? Gimana hukumnya? Gimana kalau imamnya salat tarawih, makmumnya belum sempat salat isya? Apakah dia bermakmum kepada imam yang salat tarawih, niat dia salat isya? Nah, di sini dibahas nih. Masih banyak ini masalah seputar makmum ini. Problemnya apakah niat itu harus ada makmumannya? Apakah kalau tidak ada terbesit di hati menjadi makmum menyebabkan salatnya sah atau tidak sah? Nah, akan dikaji dalam bab 11 insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat, akan kita kaji lebih mendalam nanti di pembahasannya. Inilah semuanya. Jadi sebetulnya ini Bapak Ibu udah baca 2 buku ini. Jilid 1 sama jilid 2 nih, udah selesai nih judulnya. Judulnya itu udah selesai. Nah, di bab 1 jilid 1 ini udah kita bahas nih. Ikhtilaf pada masa Nabi, ada hadis-hadisnya. Ikhtilaf tentang tayamum. Kemudian ikhtilaf tentang perang Uhud. Kan tak perlu dijelaskan lagi Bapak Ibu, ini cuplikan yang kemarin. Kemudian ikhtilaf tentang tawanan perang. Kemudian ikhtilaf tentang perkampungan Bani Quraizah. Sampai kalau kita lihat satu hadis ini aja,
Nabi berpesan, jangan seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Sebahagian sahabat sholat di tengah perjalanan karena masuk waktu asar. Padahal Nabi pesan tadi apa? Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Cuma karena pemahaman sahabat ini beda memahami hadis Nabi ini, akhirnya sebahagian sholat di tengah perjalanan, sebahagian lagi meneruskan perjalanan karena mereka mengatakan, bukankah Nabi berpesan jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Di tengah jalan ini kan belum sampai di perkampungan Bani Quraizah. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara